Ya, kasus kecelakaan yang menewaskan pasangan kekasih di jalur Nagrek, Jawa Barat hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Apalagi jenazah keduanya ditemukan jauh dari lokasi kejadian setelah pelaku berdalih akan membawa kedua korban ke rumah sakit. Nah, apa sebenarnya motif dari pelaku dengan membuang kedua korban ini? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih Pak Adrianus sudah bergabung bersama kami. Pak Adrianus, kasus ini memang mengenaskan karena kita tahu bagaimana tadi kronologinya sempat saya katakan juga, pelaku ini mengaku akan membawa korban menuju ke rumah sakit, tapi beberapa hari kemudian akhirnya korban justru ditemukan sudah tewas. Padahal dalam laporan kita juga mendapatkan bahwa saat kecelakaan korban itu belum tewas begitu, sehingga pada saat dibawa lalu ditemukan tewas itu setelah sekian hari gitu, setelah dicari-cari akhirnya baru ditemukan gitu. Ini kalau secara hukum melihatnya, ini apakah memang kecelakaan lalu lintas saja, itu saja yang bisa dilihat, atau ada pasal lain yang tampaknya bisa dikenakan pada pelaku karena melakukan perbuatan lainnya, yaitu akhirnya tidak menyelamatkan korban, tapi malah akhirnya korban ditemukan sudah tewas dalam provinsi yang lain bahkan. Ya, kalau lihat dari kasusnya memang kelihatannya pelaku tidak intensional ya. Mungkin sekali pada awalnya memang berniat menolong dengan buru-buru mengangkat tubuh korban ke dalam mobil dan kemudian melarikan ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanannya mungkin karena 3 orang ini saling berinteraksi, lalu ada 1-2 mungkin yang kemasukan pikiran setan gitu ya, jahat, lalu ya sudah kita obati saja misalnya, atau kita mungkin belum terpikir untuk membuang ya. Ditangani sendirilah begitu ya. Sendiri misalnya, karena kalau dirawat di rumah sakit nanti ada kasus hukum misalnya, kemudian lalu mereka tangani sendiri, sehingga kemudian lalu karena sudah terlalu parah maka kemudian meninggal. Lalu kemudian mereka berpikir setelah meninggal, wah ini diapain nih, begitu ya. Itu satu. Yang kedua juga mungkin saja langsung berpikir untuk udah kita buang saja ya, supaya kemudian segera terbebas dari masalah. Yang pasti adalah bahwa mereka sudah bisa terkena pasal kelalaian ya, kelalaian dalam rangka kecelakaan lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka kemudian tidak melakukan satu respons yang proper ya, dengan cara memberikan ke rumah sakit atau mengirimkan kepada rumah sakit, maka tentu ada konteks di mana kemudian ada kelalaian yang menyebabkan orang meninggal ya, sudah masuk pada konteks meninggalnya. Dan kalau kemudian ada indikasi bahwa memang kemudian ada unsur perencanaan, maka kita masuk pada konteks pembunuhan berencana nih, gitu ya. Bahwa bisa masuk ke situ, walaupun peristiwa awalnya kecelakaan begitu. Jadi bayangkan bahwa yang bersangkutan belum meninggal, korban belum meninggal, lalu kemudian dalam perjalanan mereka mulai berpikir-pikir mau diapain nih korban ini, gitu ya. Mereka mulai mencari-cari tempat, mencari lokasi, itu dapat dianggap sebagai perencanaan. Ya. Pada saat yang sama kemudian korban sudah meninggal, nah maka masuklah pada konteks pembunuhan. Nah, ketika kemudian mereka mulai mencari lokasi yang dianggapnya sebagai tepat, nah masuklah pada konteks perencanaannya. Nah, jadi dengan kata lain, pasal pembunuhan berencana 340 kalau nggak salah itu kemudian lalu menjadi masuk dalam hal ini. Oke, jadi kalau kita mendengar perencanaan pembunuhan, ya mungkin bayangan kita adalah ini direncanakan, prosesnya segala macam, entah berhari-hari entah berminggu-minggu sebelumnya. Tapi kalau memang terjadi secara katakanlah tidak sengaja begitu terjadi, tapi akhirnya ada niatan-niatan untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan jenazah korban, ini pun bisa masuk dalam pembunuhan berencana, apalagi kalau korban diketahui dalam kondisi hidup lalu di tangan dari pelaku meninggal dunia. Ini pun bisa masuk gitu ya, maksud Anda? Betul. Jadi perencanaan ini tidak harus berupa misalnya harus membeli pisau dulu, atau membuat rapat pleno dulu, tentu tidak. Tapi ada situasi yang tidak spontan, ya. Di mana kemudian tidak spontan itu berupa mau diapain nih, orang hidup ini, gitu ya. Jadi masih hidup asumsinya, gitu ya. Lalu kemudian apakah kita buang dan buang kemana? Demikian pula apakah perlu misalnya kita percepat kematiannya? Ya, memang jadi ngomongnya jadi nggak enak ya. Percepat kematian dengan cara kita cekek dulu misalnya. Nah, jadi dengan asumsi bahwa yang bersangkutan belum mati, direncanakan, nah begitu mati kemudian dieksekusi. Nah, itulah konteks perencanaan tersebut. Oke, ini ada informasi yang ini juga mungkin membuat situasinya lain lagi. Saat jenazah
khususnya korban Handi ini ditemukan di Banyumas, polisi menyebut ada dugaan korban meninggal karena tenggelam. Jadi ini berbeda lagi nih, Bang Adrianus, karena mungkin saja mereka bingung mau diapakan, akhirnya tidak melakukan pembunuhan juga, tapi membuangnya ke air. Nggak tahu, mungkin itu juga masuk dalam pembunuhan ya, tapi maksudnya mungkin adalah membiarkan begitu, tapi tidak bermaksud membunuh. Ini masuk pasal pembunuhan juga kah? Ya berencana, jelas dong. Justru berencana kalau begitu. Karena apa? Karena sudah memilih modus yang paling cocok ya untuk kemudian menghilangkan sidik jari, menghilangkan identitas dari korban sehingga kemudian korban tidak diketahui. Bukankah itu yang disebut sebagai berencana sebetulnya? Nah, jadi saya lebih yakin dengan hal itu. Namun juga jangan lupa bahwa bayangkan ya setelah 10 hari jenazah itu ditemukan, itu sudah terdapat lebam mayat. Ya. Jadi kali dikatakan dalam pemberitaan bahwa pada jenazah sang pria itu lalu ada bekas luka atau apa, hati-hati karena itu adalah lebam mayat yang amat mungkin kemudian lalu terlihat seperti luka kekerasan, tapi sebetulnya itu adalah lebam mayat. Nah, untuk itu memang yang paling bagus adalah menunggu hasil otopsi untuk kemudian mengetahui sebab matinya apa. Apakah memang karena ada benturan, kalau kecelakaan kan benturan ya yang jadi penyebabnya. Atau juga dalam konteks yang wanita itu kemudian memang benar bahwa yang bersangkutan meninggal karena tenggelam, di mana dalam hal ini paru-parunya sudah kemasukan air, sebagaimana menjadi penyebab utama dalam rangka orang yang mati tenggelam. Ancaman hukumannya ini perbedaannya seperti apa, Pak Adrianus? Terutama kalau ini tadinya adalah kecelakaan, kita tahu beberapa waktu yang lalu kita juga agak diramaikan dengan pasal untuk menyebabkan kecelakaan hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Itu kalau saya tidak salah maksimal hukuman sekitar 6 tahun penjara, 5 atau 6 tahun penjara, mungkin Anda boleh mengoreksi. Tapi kalau sampai masuk ke pasal pembunuhan berencana atau kelalaian yang menyebabkan kematian, ini ancamannya bedanya seperti apa? Saya nggak, kalau 340 itu kalau tidak salah itu ya antara 20 sampai mati ya, karena berencana itu kan bahkan sampai hukuman mati. Sebagai the crown of crime gitu ya, jadi mahkotanya kriminalitas gitu. Namun juga jangan lupa bahwa kalau benar bahwa saksi itu mengetahui nomor kendaraan, demikian juga kemudian terlihat dalam gambar itu ada wajah korban, wajah pelaku yang bisa diperbesar misalnya sampai 10 kali. Ada banyak teknologi yang bisa membuat itu tanpa kemudian gambar menjadi pecah ya. Saya kira ini cuma soal waktu aja nih sehingga kemudian lalu pelaku dapat ketahuan ya. Susah kalau benar bahwa memang nomor mobilnya adalah seperti itu ya. Kalaupun misalnya tidak diingat semua, tapi kan ada kombinasi ya. Ada beberapa nomor yang diingat dikombinasikan dengan warna mobil dan juga jenis mobil, itu semua bisa di-matchingkan dan kemudian muncullah misalnya ada sekitar misalnya 10 mobil yang kurang lebih sama. Nah, tinggal kemudian polisi menarrowing down, memperkecilnya dengan cara mengadakan di awal, nah segera bisa ketahuan siapa yang menjadi pengendara pada saat itu. Harusnya sih bisa. Jadi Anda percaya bahwa ini sebenarnya kita lihat ini kan ada videonya juga, tambah lagi kesaksian dari mereka yang berada di lokasi pada saat terjadinya kecelakaan. Anda percaya ini hanya masalah waktu saja, polisi pasti akan bisa menemukan pelakunya. Apa dampaknya bagi pelaku kalau akhirnya justru pelaku yang memutuskan untuk menyerahkan diri? Apakah akan ada perbedaannya dengan akhirnya seperti Anda katakan polisi akhirnya menangkap pelakunya? Ya tentu akan masuk pada hal-hal yang dianggap meringankan ya, di mana pelaku semacam menyesali dan itu tentu akan dipertimbangkan benar oleh hakim pada saat nanti di persidangan. Ya tentu saja kita himbau ya dalam kesempatan ini dan juga kesempatan yang lain agar pelaku bertanggung jawab terhadap perilakunya. Namun bolehkah saya kemudian mengingatkan bahwa hal ini juga bisa terjadi pada hal-hal yang lain loh, pada hal ke depan di mana orang maunya nolong, maunya untuk membantu korban, tapi di tengah jalan kemudian berubah. Pikiran ya. Gimana kemudian hal ini tidak terjadi lagi pada saat-saat yang lain di mana itu kan miris ya kalau ini terjadi. Bang Adrianus, ini terakhir ada 3 orang yang diduga terlibat di sini. Paling tidak ada 3 orang di dalam mobil tersebut. Apakah bisa dikenakan pasal berbeda? Karena mungkin peran dari tiap-tiap orang ini berbeda. Mungkin saja dari ketiga itu ada satu yang tidak setuju tapi akhirnya harus mengikuti karena yang 2 lain setuju atau bahkan satu yang benar-benar keras menginginkan udah kita buang saja jenazahnya. Apakah bisa berbeda atau memang akan dikenakan yang sama mengingat perannya mungkin berbeda? Waduh, saya kira saya tidak bisa menjawabnya. Namun dengan pemeriksaan yang terpisah ya oleh
polisi mengadakan pemeriksaan segera bisa ketahuan siapa sebetulnya menjadi intelektual dadernya gitu ya, siapa yang menjadi atasannya dan memerintahkan udah kita buang saja, sehingga kemudian bisa dianggap sebagai dialah yang bertanggung jawab lebih bertanggung jawab terhadap kasus ini dibanding yang lain yang hanya ngikut saja. Apalagi ketika orang itu mungkin secara dia adalah pemilik mobil misalnya, atau dia adalah atasan dari 2 orang yang lain. Nah itu lalu bisa dianggap sebagai bahwa dialah yang kemudian lebih bertanggung jawab terhadap kasus itu, dan tentu lalu berimplikasi pada beratnya hukuman yang lebih berat daripada yang lain. Begitu. Oke, jadi bisa berimplikasi juga ya, mengingat ada tanggung jawab yang lebih besar di situ. Baik, Bang Adrianus Meliala, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, memberikan mungkin kita bagaimana cara kita harus melihat kasus ini, dan seperti kata Bang Adrianus tadi, sepertinya hanya masalah waktu ya, Bang, untuk polisi bisa menemukan ini. Dan disarankan tadi sebaiknya memang menyerahkan diri saja. Kalau memang ingin melaporkan mengenai kejadian ini, sebaiknya menyerahkan diri. Mungkin saja ada pertimbangan atas penyerahan diri tersebut. Bang Adrianus Meliala, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung bersama kami.